rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Apa hukum sutra? Hukumnya wajib. Apa yang maksud dengan sutra? Sesuatu yang muncul dari atas tanah. Apa yang dimaksud dengan sutra? Sesuatu yang diletakkan antara seorang yang sholat dengan kiblat. Sesuatu yang diletakkan di antara orang sholat dan kiblatnya. Sesuatu yang diletakkan di antara orang yang sholat dan kiblatnya. Tapi berupa apa saja sutra itu? Tidak berupa barang tertentu. Oke, segala sesuatu yang bisa dijadikan sutra, jidar atau tembok, dinding, hewan, pohon, dan tombak, orang. Baik. Apa yang dilakukan oleh orang yang sholat apabila ada orang yang mau lewat di hadapannya di antara dia dan sutronya? Mencegahnya. Ya. Mencegahnya, tapi mencegah semampunya. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala ma yaqta'u sholata, apa-apa yang memutuskan salat. Wa kana yaqulu yaqta'u sholata ar-rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka akhirati rahli al-mar'atul haid wal himar wal kalbil aswad. Qala Abu Dzar qultu ya Rasulullah ma balul aswad minal ahmar, faqala al kalbul aswad syaiton. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, memutuskan salat seseorang apabila tidak ada di hadapannya, baina yadaihi, di hadapannya, seperti ujung pelana wanita yang haid, keledai, dan anjing hitam. Abu Dzar berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dan anjing merah? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjing hitam itu adalah setan. Nah, memutuskan sholat seseorang, ini memutuskan di sini adalah membatalkan, merusak ataupun batal sholat seseorang apabila di hadapan orang tersebut tidak ada sutro, kemudian lewat di hadapan orang tersebut wanita haid di sini. Dan sebagian ulama memutlakan wanita saja, tanpa ditentukan atau disifati dengan wanita haid. Nah, walaupun wanita tersebut suci, ya, tidak haid, apabila lewat di hadapan orang yang sholat, ya, sebagian ulama berpendapat sholatnya tetap batal. Kemudian keledai dan anjing hitam. Nah, sini Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa atau apa bedanya anjing hitam dan anjing merah? Kok Rasulullah SAW mensifati
anjing yang memutuskan sholat seseorang tersebut adalah anjing hitam. Kata Nabi SAW, anjing hitam itu adalah setan. Anjing itu adalah setan. Nah, daripada pertemuan yang sudah berlalu, ketika pembahasan sutroh, Nabi SAW pernah sholat menghadap ke tempat tidur. Kemudian di atas tempat tidur tersebut ada Aisyah radhiyallahu anha. Dan di situ dijelaskan, Syekh rahimahullah menjelaskan berbeda dengan wanita yang lewat ataupun yang memutuskan sholat tersebut. Yakni kalau wanita tersebut tidak lewat tapi diam saja di hadapan orang yang sholat, ya seperti peristiwa Nabi SAW sholat menghadap kepada tempat tidur yang padanya ada Aisyah radhiyallahu anha, maka yang demikian tidak membatalkan sholat, tidak memutus sholat karena wanita tersebut diam. Jadi kalau yang dimaksud memutuskan sholat di sini adalah apabila wanita tersebut lewat, ya, melewati dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan orang yang sholat tersebut. Ya, nah, doib. As-sholatu tijahal qabri. Sholat menghadap kuburan. Wa kana yanha 'anis sholati tijahal qabri fayaqul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari sholat menghadap kubur. Dan Nabi bersabda, janganlah kalian sholat menghadap kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya, itu di atas kuburan. Nah, Nabi SAW melarang sholat menghadap kuburan, ya, menghadap kuburan. Apakah itu di rumah, ataukah di tempat terbuka, ataukah di masjid. Nah, apabila di hadapan ataupun di arah kiblat tersebut terdapat kuburan, maka jangan sholat di tempat tersebut. Nah, jangan sholat di tempat tersebut. Ya. Nah, dan kuburan di sini umum, ya, kuburan di sini umum. Apakah itu kuburan istilahnya kuburan orang biasa, ataukah kuburan tokoh, ataupun ya kuburan wali, ataukah ya kuburan siapa. Nah, ala kulli hal, dan itulah kuburan, maka jangan sholat menghadap ke kuburan tersebut. Ya, nah, ya walaupun kita tidak niatkan mengagungkan ataupun memuliakan kuburan tersebut, nah, jangan. Nah, karena di sini Rasulullah SAW umum, ya, melarang dari sholat menghadap ke kuburan tersebut. Ya. Taib. An-niyatu, niat. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hanya saja amalan-amalan tersebut dengan niat. Dan hanya saja tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan. Itu akan dibalas dengan apa yang dia niatkan. Taib. Hanya saja amalan tersebut tergantung niat. Nah, ini niat merupakan perkara yang pokok, ya, masuk perkara yang pokok yang mendasar di dalam kita beramal, di dalam kita berbuat. Nah, benar tidaknya suatu amalan, ya, ini tergantung pada niatnya. Apakah niatnya itu ikhlas ataukah tidak ikhlas, ya. Nah, itu tergantung pada niatnya, ya. Nah, dan besar ataupun kecilnya pahala suatu amalan tergantung pada niatnya. Nah, diterima tidaknya suatu amalan tergantung niatnya. Nah,
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini bahwasanya setiap orang akan memperoleh ataupun akan dibalas sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, dua orang mengerjakan satu amalan yang sama, satu ibadah yang sama, ya, memulainya sama-sama dan di dalamnya melakukan amalan yang sama, gerakan yang sama dan mengakhirinya dan pada waktu yang sama, tetapi belum tentu pahalanya sama. Belum tentu pahalanya sama. Nah, ini tergantung niat daripada masing-masing kedua orang tersebut. Ya, tergantung niat daripada kedua orang tersebut. Ya, nah, yang satu ikhlas misalnya, yang satu riya, maka berbeda niatnya, berbeda pahalanya, dan berbeda pula kedudukannya. Nah, kemudian niat di sini adalah bukan yang dilafadzkan. Niat di sini bukan yang dilafadzkan oleh lisan, oleh bibir, ya, karena tempat niat itu adalah di hati. Tempat niat di hati. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam sebagaimana dalam Al-Fatawa, ya, Majmu' Fatawa jilid yang ke-18 halaman 262, wa niyatu mahaluha al-qalb bittifaqil ulama fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bi lisanihi ajza'athu an-niyatu wa qad kharaja ba'du Syafi'i wajhan min kalami Syafi'i ghalata fihi ala Syafi'i fa inna Syafi'i innama dzakara al-farqa baina sholati wal ihrami bi anna sholata fi awwaliha kalamun fadhanna ba'du ghalitina annahu arada takallam bin niyah wa innama arada at-takbir. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka jika hatinya sudah meniatkan dan lisannya tidak mengucapkan niat tersebut, lisannya tidak melafadzkan niat tersebut, maka niatnya sah. Niatnya sudah benar. Ya, 6. Dan sungguh telah mengeluarkan 6 atau telah menjelaskan sebagian Syafi'iyah, sebagian pengikut Imam Syafi'i. 6. Sisi yang salah, 6, atau keterangan yang keliru dari perkataan Imam Syafi'i. 6. Hanya saja Imam Syafi'i menyebutkan perbedaan antara sholat dan ihram. Bahwasanya sholat tersebut diawali dengan perkataan. Maka sebagian Syafi'iyah yang salah faham ataupun keliru dalam menjelaskan ataupun dalam memahami perkataan Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah mengucapkan niat. Padahal yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah takbir, mengucapkan takbir. Nah, jadi Imam Syafi'i menyebutkan perbedaan antara ibadah sholat dengan ibadah ihram, bahwasanya ibadah sholat itu diawali dengan perkataan. Nah, sebagian pengikut Imam Syafi'i, memahami perkataan Imam Syafi'i ini bahwasanya sholat itu diawali dengan perkataan, yakni dengan melafadzkan niat. Nah, padahal yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah mengucapkan takbir. Sholat itu diawali dengan mengucapkan takbir. Adapun ihram, ibadah ihram tidak. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i sendiri ya tidak mengajarkan, kalau mau sholat zuhur, ya, lafadz niatnya begini, usolli atau usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Tidak, cukup dengan di dalam hati. Ya, di dalam hati. Baik. Nah, ini salah satu perkara yang menghalangi orang sholat, ya, salah satu perkara orang yang menghalangi sholat, karena apa? Ya, karena mengucapkan niat, melafadzkan niat. Ya, ketika diajak sholat,
saya tidak tahu niatnya. Ya, padahal niat itu tempatnya di hati. Ya, yang dimaksud orang tersebut tidak tahu niatnya itu melafazkan niat. Ya. Nah, dari barakallahu fikum. Jadi, tempatnya niat itu di hati. Ya, tempatnya niat di hati. Nah, bukan yang dilafadzkan, ya, usolli ataupun nawaitu sauma dan seterusnya. Ya. Baik. Demikian juga ketika seseorang dari rumah sudah berwudu, ya, keluar dari rumah menuju masjid pada waktu tertentu, misalnya pada waktu zuhur ataupun pada waktu asar, ya, dan seterusnya. Ketika ditanya, kamu mau kemana? Mau ke masjid? Mau apa? Jawabannya mau sholat, ya, mau sholat. Itu menunjukkan apa? Dia sudah meniatkan sholat di dalam hatinya. Hanya saja sebagian orang, ya, membedakan antara azam dengan niat. Azam, kalau azam itu rencana, ya, baru rencana, baru kerentek hati. Nah, sedangkan niat adalah keinginan, ya, ataupun kerentek hati yang disertai dengan perbuatan. Kerentek hati yang disertai dengan perbuatan. Padahal ya apa yang diniatkan, apa yang direncanakan, apa yang dikerentekkan oleh hati, itu adalah niat. Ya, Baik. Jadi, ya, niat tempatnya di hati. Ingat. Dan tiap-tiap amalan tergantung niatnya. Dan fungsi daripada niat, ya, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan satu ibadah dari ibadah yang lainnya. Ya, apakah yang dilakukan adalah ibadah wajib ataukah ibadah sunnah? Ya. Baik. Juga fungsi daripada niat adalah membedakan antara adat dan ibadah. Adat kebiasaan dan ibadah. Membedakan satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Ya, antum melaksanakan ibadah salat zuhur, ya, berbeda dengan salat asar. Antum melakukan ibadah salat wajib berbeda dengan salat sunnah, ya, dan seterusnya. Ya. Tapi membedakan antara adat dan kebiasaan, adat dan ibadah, ya. Dan misalkan mandi, antum mandi untuk bersih-bersih, menghilangkan kotoran, menghilangkan daki, nah, berbeda dengan antum mandi wajib, mandi Jumat. Ya. Nah, kalau antum mau mandi bersih-bersih tidak perlu niat. Ya, tidak perlu niat. Ya, mandi saja. Ya, tapi pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi dan seterusnya, sudah selesai. Jadi kalau antum mau mandi Jumat atau mau mandi wajib, nah, antum niatkan bahwasanya niatnya adalah niat mandi tersebut niat menghilangkan hadas besar, yaitu mandi wajib. Ya, adapun kaifiahnya ya sama saja. Kaifiahnya hanya saja. Ya, sifatnya mandi wajib, mandi biasa sama saja. Memang mandi wajib ada yang lebih, yakni misalkan wudu dulu, ya, dan seterusnya. Tapi seandainya, ya, seseorang, ya, masuk laut dengan niat, ya, masuk laut dengan niat mandi wajib karena dia memang junub ataupun, ya, habis punya junub besar, hadas besar, ya, tidak mengapa, sah mandinya, ya. Atau antum masuk kamar mandi langsung siram badan, langsung siram kepala misalkan dengan niat mandi junub, ya, untuk menghilangkan hadas besar, ya, sah juga. Atau antum misalkan mau wudu dulu, ya, di awal mandi, sebagaimana contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, demikian sah mandinya. Ya, taib. Ala kulli hal, niat tersebut di hati. Ya, niat tersebut tempatnya di hati. Ya, taib. Jadi itu faidah daripada niat, ya, untuk membedakan satu ibadah dan ibadah yang lainnya, dan untuk membedakan antara niat, antara ibadah dengan kebiasaan, dengan adat, ya, ibadah dan adat. Taib. At-takbiru.
Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastaftihu sholata biqouli Allahu akbar. Wa amara bidzalika al-musi sholatihi kama taqaddam wa qala lahu innahu la tatimmu sholatu li ahadin minan nas hatta yatawadda fa yadau al-wudu'a mawadhihi thumma yaqul Allahu akbar. Wa kana yaqulu miftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Wa kana yarfa'u sautahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu. Wa kana idza marida rafa'a Abu Bakrin sautahu yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana yaqul idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai atau membuka sholat dengan ucapannya Allahu Akbar dan memerintahkan dengan yang demikian orang yang sholatnya jelek sebagaimana sudah berlalu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, itu kepada orang yang sholatnya jelek, sesungguhnya tidaklah sempurna sholat seseorang di antara manusia sehingga dia berwudu. Kemudian meletakkan wudunya pada tempat-tempatnya, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Tapi pembuka sholat atau sholat itu dimulai dengan ucapan Allahu Akbar, ya, dan tidak ada yang lain. Memang di sana ada khilaf, ya, yang membolehkan Allahu A'zim, ya, Allahu A'zim. Nah, walaupun itu sama-sama sifat Allah dan memakai isim tafdil, ya. Akbar itu kan isim tafdil, ya, yang menunjukkan paling. Nah, juga ini merupakan sifat Allah. Baik, a'zim juga demikian, ya, sifat isim tafdil, ya, yang menunjukkan yang paling agung, juga termasuk sifat Allah. Tetapi dan sholat dan dimulai dengan ucapan ini saja, Allahu Akbar, ya. Tidak ada yang lain. Sekali memang di sana ada khilaf, tetapi yang rajih, yang pendapat yang kuat adalah salat dimulai dengan ucapan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nah. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang sholatnya jelek, sesungguhnya tidaklah sempurna sholat seseorang, ya, di antara manusia sehingga dia berwudu, kemudian dia meletakkan wudunya pada tempat-tempatnya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini pembuka sholat, ya, dengan ucapan Allahu Akbar, dan tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram, tanpa pembuka sholat tersebut, ya. Tidak sah sholat seorang kalau misalkan lupa takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama di dalam sholat tersebut. Sholatnya batil, ya, sholatnya batil. Baik. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kunci sholat atau miftah, kunci sholat adalah bersuci, dan pengharumannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah mengucapkan salam. Kunci sholat adalah bersuci, ya. Apabila wudunya benar, ya, wudunya sah, maka sholatnya sah, ya, dalam artian benar begitu, ya. Adapun nanti diterima tidaknya tergantung nanti niat dan seterusnya, sebagaimana pada pembahasan yang sebelumnya, ya. Tapi kalau wudunya saja sudah salah atau sudah tidak sah, ya, misalnya wudunya asal-asalan, tidak terpenuhi rukun-rukunnya, misalkan, maka sholatnya juga tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Dan pengharamannya adalah takbir, yakni pengharaman sesuatu yang dihalalkan ketika di luar sholat, yaitu berbicara, ya, berbicara. Ini dan itu di luar sholat halal,
Nah, di luar sholat halal. Tapi ketika sudah bertakbir, maka haram berbicara selain zikir-zikir yang disyariatkan di dalam sholat tersebut. Ya, selain zikir-zikir yang disyariatkan dalam sholat tersebut. Nah, kemudian penghalalannya, ya, yaitu dihalalkan kembali apa yang tadi diharamkan adalah dengan mengucapkan salam. Apabila sudah selesai dari sholat dan sudah diucapkan salam, maka dihalalkan kembali baginya untuk berkata-kata selain daripada zikir sholat tersebut. Sudah dihalalkan kembali. Ya. Nah. Baik. Dan Nabi SAW mengangkat suaranya dengan takbir sehingga didengar oleh orang di belakangnya. Nah, ini bagi seorang imam, ya, ya, hendaklah mengeraskan suara takbirnya, ya, supaya didengar oleh orang yang di belakangnya. Nah, karena imam sebagai yang diikuti, ya, yang diikuti. Kalau barisan pertama, barisan kedua mungkin bisa melihat gerakan imam. Ya, bisa melihat gerakan imam. Tapi kalau sudah di belakang, ya, yang tidak melihat imam, maka dia hanya mengandalkan mendengar suara imam. Ya, imam bertakbir, takbirnya imam, ya, ataupun salamnya imam. Ya, jadi bagi orang yang mengimami, yang menjadi imam, hendaklah mengeraskan suaranya. Ya, Baik, alhamdulillah, ya, di zaman kita sudah ada kemudahan dengan pengeras suara, ya, pengeras suara. Nah, dan Nabi SAW apabila sakit, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat suaranya menyampaikan kepada manusia takbirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau imamnya sakit, kemudian suaranya tidak keras, maka orang di belakangnya, ya, atau sebagian jamaah, misalkan, dan bisa mengeraskan suara takbir tersebut, ya, menyampaikan takbirnya imam kepada yang lainnya, ya, pada yang lainnya. Yang demikian ini diperbolehkan, ya, dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan apabila imam mengatakan Allahu Akbar, maka ucapkanlah oleh kalian Allahu Akbar. Di sini makmum, yang namanya makmum adalah mengikuti imam. Makmum itu mengikuti imam, tidak boleh mendahulunya, ya, tidak boleh mendahulunya. Apakah dalam gerakan-gerakan ataupun dalam ucapan seperti takbir ini, ya. Nah, akan diancam di dalam hadis, ya, diancam dalam hadis yang mananya bahasanya apakah tidak takut orang yang mendahului imam dirubah kepalanya ataupun dirubah wajahnya menjadi wajah keledai, ya. Baik, wajah keledai, ya, atau kepala keledai. Ada dua lafaz kalau biasa, ada wajah dan ada keledai. Ada wajah dan ada kepala. Nah, ya, ala kulli hal, makmum, ya, yang namanya makmum adalah mengikuti imam. Mengikuti imam. Jangan menyamai dan lebih-lebih mendahului. Jangan menyamai lebih-lebih mendahului. Ya, tapi mengikuti, ya, mengikuti. Nah, baik. Ini pembahasan takbir. Baik, mungkin dari yang disampaikan tadi ada yang ditanyakan? Pemutus sholat menghadap kuburan, niat dan takbir. Karena mau tanya terkait dengan masalah sholat menghadap kuburan. Kalau kebiasaan orang-orang kampung, kalau orang itu tanam orang-orang situ mereka tuh entah itu di arah depan masjid atau arah samping-samping situ pun aluminium seperti, dan bahkan tuh ada di dalam kuburan. Anggap orang-orang itu lalu bagaimana kalau katakan datang sholat kemudian katakan tahu di masjid itu belum mengatakan ada kuburan, tapi kita tahu letaknya ke arah mana, apa yang harus kamu lakukan saat mendapatkan perjalanan? Ya, jangan sholat di situ. Jangan sholat di situ. Kalau kita sholat di situ akan menipu orang-orang lain.
selain kita melanggar larangan Nabi ini, lu akan menipu orang lain. Laskar saja sholat di situ, ya berarti boleh sholat di situ. Nah, akhirnya orang lain menjadikan kita sebagai hujah. Ya. Pak Haji saya sholat di situ, berarti boleh sholat di situ. Ya. Nah, jangan sholat di situ. Cari tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita jelaskan salah satu pembatal sholat adalah lewatnya perempuan di depan kita. Maksudnya, yang bagi ulama mengatakan itu perempuan secara mutlak. Terkadang kita sholat sunnah di rumah dan anak perempuan kita yang kecil yang belum balik itu dia bermain terlalu lama di depan kita. Apakah kondisi ini termasuk pembatal sholat? Membatalkan sholat? di sini wanita itu wanita yang sudah balik, wanita yang sudah balik. Jadi umum, jadi maksud umum itu wanita yang sudah balik. Nah, jadi sebagian ulama mengumumkan, memutlakan wanita itu wanita yang sudah balik, walaupun wanita suci dalam artian tidak haid. Nah, kalau lewat di hadapan orang yang sholat itu membatalkan sholat. Nah, tapi sebagian ulama, termasuk Syekh Albani di sini mensifati wanita yang memutuskan sholat tersebut wanita yang haid, gitu. Nah, adapun anak kecil tidak. Wallahu a'lam bishawab. Muji mau tanya enggak? Subhan toh? Boleh satu loh. Kan maksudnya kalau kata sholat di masjid yang ada kuburan itu di arah mana saja yang kata boleh sholat, tapi entah ke kuburan mungkin tak pilih dengan apa atau dengan apa seketika kehilangan insafan. Sholat yang tidak boleh di masjid yang ada kuburan itu kuburan yang berada di lokasi masjid, kuburan yang berada di lokasi masjid. Nah, di dalam pagar masjid, lebih-lebih kalau kuburan tersebut dalam masjid, ini tidak boleh. Kalau kuburan tersebut di luar pagar masjid, ya, apalagi terhalang misalnya dengan jalan ataupun yang lainnya, maka tidak mengapa walaupun di arah kiblat. Jadi kalau kuburan tersebut di dalam komplek masjid, ya, dalam pagar masjid, ya, halaman masjid, nah, apalagi kalau di dalam masjid, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz Afwan namanya, kuburan yang di dalam masjid di lingkungan itu membatalkan salat atau gimana? Yang maksud Ia membatalkan sholat, kan dilarang. Kalau dia itu haram. Ya, kalau antum tetap memaksakan sholat di menghadap kuburan, antum berdosa karena melakukan larangan. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.